nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah dengan mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan semua ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita membahas kembali satu hadis dari Rasulullah SAW, masih di bab yang sama, yaitu tauqirul akabir, yaitu memuliakan orang-orang yang lanjut usia, baik yang memiliki keutamaan karena usianya lebih dari kita atau memiliki kelebihan dari segi ilmu dan yang lainnya. Yaitu bagaimana kita diperintahkan untuk memuliakan orang yang memiliki kelebihan dari umur, ilmu dan seterusnya dari kita. Yang kedua, kita sudah memasuki hadis yang terakhir 349, yaitu yang berkaitan dengan hadis Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari yang sudah kita bahas kemarin, bahwa wal falyaqukum aqra'ukum, yang dikatakan hendaklah yang menjadi imam di antara kalian orang yang paling pandai membaca. Sudah kita jelaskan kemarin maksud hadis Abu Mas'ud. Dan di hadis 350 ini juga sama, dari perawi yang sama. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah, di kalimat wa anhu dan darinya juga, berarti ini kalau kita lihat hadis sebelumnya yaitu riwayat Abu Mas'ud, berarti ini riwayat juga dari riwayat Abu Mas'ud. Jadi kalau riwayatnya sama dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari qala Rasulullah. Terus yang kedua, Imam Nawawi selalu bilang wa anhu qala Nabi. Berarti wa anhu darinya, maksud dari siapa? Dari Abu Mas'ud. Maka nggak perlu ditulis wa an Abi Mas'ud Uqbah, kelamaan. Cukup dia bilang wa anhu. Itu kalau yang pegang kita pada kalimat wa anhu, wa an Abi Mas'ud. Jadi perawi kita di 350 ini sama, yaitu dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Mas'ud ini sudah kita sebutkan kemarin, meninggal tahun 40 Hijriah. Ada yang bilang meninggal di Kufah, ada yang bilang di Madinah. Dikatakan di situ an qala al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bi fidaraina amin. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata kana Rasulullah, sungguh dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibina, menyentuh atau memegang, yaitu manakib, pundak-pundak kami. Yamsah karena Nabi sallallahu yamsah manakibuna. Sungguh Rasulullah SAW dulu kalau mau sholat yamsahu manakibana, yaitu menyentuh pundak-pundak Rasulullah, pundak-pundak jamaahnya. Fi sholat, di dalam mendirikan sholat. Jadi Nabi kalau mau sholat kan Rasulullah selalu jadi imam. Sebelum beliau takbir itu merapatkan saf para sahabat dengan menyentuhnya, dirapatin gitu, manakibnya dirapatin, dipegang. Jadi bukan hanya cuma rapikan saf, nggak begitu Nabi malah mengatur sampai dia menyentuh badan sahabat untuk dirapikan safnya, yaitu manakib. Manakib ini pakai kaf, jangan pakai kof. Manakib itu beda lagi. Kalau manakib pakai kof nanti sejarah. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani itu biografi. Tapi kalau pakai kaf itu pundak. Jadi jauh biografi sama pundak, karena salah baca. Manakibina. Waktu itu Nabi kalau mau sholat dia menyentuh pundak-pundak kami. Wa yaqulu, seraya bersabda, istawu, luruskan, wala takhtalifu, jangan
berselisih, fatakhtalifa qulubukum, niscaya akan terjadi perselisihan di hati-hati kalian. Jadi kata Nabi, luruskan safnya, jangan miring sono miring sini, jangan yang maju ke depan maju belakang. Kalau kalian tidak rapi, berselisih, tidak lurus, akan terjadi nanti perselisihan di dalam hati-hati kalian. Liyaliyani minkum, hendaklah orang yang dekat denganku berdiri safnya itu ulul ahlam wan nuha. Ulul ahlam wan nuha. Nanti diterjemahkan ulul ahlam wan nuha. Yang pertama adalah orang yang sudah tua, itu orang yang sudah balik. Ulul ahlam itu orang yang sudah mimpi, maksudnya sudah apa? Dewasa. Jangan anak-anak seperti saya. Safnya jangan apa? Yang kecil. Kalau ada yang tuaan di sini. Ulul ahlam wan nuha, yaitu yang pinter, cerdas, pandai, orang yang soleh. Jadi yang dekat sama Nabi ada kalimat waliyadiyani minkum, hendaklah yang dekat denganku orang yang sudah dewasa atau orang yang cerdas, orang alim. Ini menunjukkan bahwa orang yang dewasa, orang yang alim itu dikasih kelebihan sama Nabi dengan didekatkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka. Artinya kemudian yang mudaan, kemudian yang enggak begitu alim, terus sampai ke belakang, sampai ke kanan kirinya itu nanti yang di bawah derajatnya dari orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, inilah hadis yang kita bahas secara singkat, yaitu dulu kata Abu Mas'ud, Rasulullah kalau mau sholat dia merapikan shaf para sahabat, kemudian dia mengatakan yang dekat denganku orang yang dewasa atau orang yang alim. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Dari hadis ini maka bisa kita ambil hikmah hadis yang cukup banyak. Di antaranya dari kalimat karena Rasulullah yang sahu manakibana fi shalah, Nabi dulu menyentuh pundak-pundak kami di dalam merapikan shaf di waktu sholat. Dari kalimat ini menunjukkan bahwa yang pertama, Rasulullah sangat perhatian terhadap masalah shaf. Jadi Nabi itu tidak pernah maju Allah Akbar, enggak. Rasulullah merapikan shaf, bahkan sampai menyentuh, merapikan sendiri. Bukan cuma yang di depan, yang di belakang sampai paling belakang. Nabi putar dulu, ngerapiin shaf dulu. Kalau kita begitu diprotes, udah imam mau banget dah, terus pakai shaf satu dirapiin. Rasul nggak mau takbir sebelum apa? Rapiin shaf. Zaman Abu Bakar juga begitu, dia nggak mau langsung takbir, rapiin shaf dulu, rapi. Bahkan Umar bin Khattab kelamaan nih kalau ngerapiin, dipakai pedang Umar bin Khattab lurus, itu pedangnya diayunkan di depannya. Kalau yang maju dongkulnya copot, bener-bener rapi. Zaman masih ada Umar, jangan main-main pakai kelamaan, sok-sok rapi, maju mundur, kelamaan itu pedangnya diayunkan. Jadi yang lewatin baris kena, tapi yang main Umar atau yang ikut-ikutan. Saya Umar ahli dalam pedang, itu lurusin pasti kena, karena nggak ahli Umar bin Khattab. Tapi semakin banyak di zaman Umar, dan Umar bin Khattab udah mulai di zaman Umar bin Khattab itu wilayah Islam udah mulai melebar, bahkan sudah ekspansi ke beberapa wilayah keislaman. Zaman Nabi cuma Madinah, Mekah dan sekitarnya. Zaman Abu Bakar segitu juga, karena Abu Bakar itu nggak ada perluasan waktu dia jadi khalifah. Kenapa? Karena sibuk ngurusin orang yang utang, yang nggak bayar zakat, akhirnya nggak ada perluasan wilayah. Zaman Umar radhiyallahu anhu sudah bagus, Madinah sudah bagus, sudah wilayah-wilayah yang dikuasai Islam sudah kuat, maka Sayyidina Umar memperluas wilayah Islam. Maka ketika sudah ada perluasan wilayah, dapat banyak kas negara. Ketika sudah ada kas negara, maka Sayyidina Umar bikin 1-2 orang tugasnya cuma ngerapin shaf, digaji bulanan. Jadi ada kerjaannya ngerapin apa? Jadi Sayyidina Umar gak ngerapin lagi. Sudah komat, Sayyidina Umar nunggu ini ngerapin, dibayar ke bulanannya ada. JKN kali mau ngadain begitu gak ngerapin shaf, dibayar karena udah ada duit. Jadi kalau sudah ada uang, mudah gunakan untuk maksimal.
Umar bilang jangan dikumpulin, ngapain dikasih negara? Bikin rapin sok doang, bukan cuma muadzin, bukan imam. Rapin sok beda ya. Oh luar biasa, Bang, masjid itu menghidupkan orang, bukan tempat hidup tapi menghidupkan. Coba udah rapi semua baru imam, Allah Akbar. Jadi kenapa kok Sayyidina Umar begitu hebat memperhatikan masalah sholat? Karena Rasul begitu. Karena Rasul itu tidak mau takbir, maka sunnah bagi kita yang imam kalau udah maju di perimaman jangan takbir, enggak sunnah. Sunnahnya kalau ikutin Nabi nggak bisa kan, pasti kita diprotes. Ikutin Abu Bakar sama kayak Nabi dia. Ikutin Sayyidina Umar, PKI lebih dikit. Mau galak, takut lebih galak makmumnya. Ya udah paling nggak diingetin, jamaah rapikan sof. Baru apa? Takbir sunnah. Kata para ulama paling sedikit dia lihat ke kanan, si imam lihat ke kiri, kalau dia harus lurusin rapetin, baru dia apa? Takbir. Paling rendah ini yang model Imam Express, maju jamaah rapin sof, Allahu Akbar, jamaah bergerak, Allahu Akbar. Ya lumayan dah, ada sunnahnya ngucapin apa? Makanya itu kalau kita lihat di mana-mana tuh Madinah, Hadramut, sebelum ini pasti imamnya tahu subuh vakum faina subuh bintama salat itu selalu ada, baru dia takbir. Itu adalah sunnah. Jadi salah satu sunnahnya imam sebelum takbir mengingatkan untuk merapikan shaf. Apalagi Jumatan jamaah banyak, jeda waktu antara rapikan shaf, luruskan, rapatkan, itu agak jeda. Jangan rapikan shaf, Allahu Akbar, oh jamaah masuk bubak. Memang apa? Bukan jamaah yang mau cepat, tapi apa? Imamnya yang mau cepat. Intinya merapikan shaf itu sunnah. Makanya Rasul tidak bertakbir sebelum meluruskan shaf. Rasulullah suka mengatakan, aqimus sufuf, luruskan shaf kalian. Fa inni arakum khalfa dhahri, sungguh aku melihat kalian siapa yang ada di belakang. Ini ceritanya, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Rasul merapikan shaf dari ujung shaf belakang, sudah rapi, Nabi maju. Baru mau takbir, di belakang sono ada yang maju dikit, nggak lurus. Nabi ngomong lagi, padahal lebih rapi. Nabi maju baru mau takbir, aqimus sufuf, luruskan shafnya, karena ternyata di belakang ada yang maju. Kenapa? Sambil Nabi bilang, fa inni arakum khalfa dhahri, aku bisa melihat kalian di belakang pundakku. Maka salah satu mukjizatnya Nabi bisa melihat ke belakang seperti melihat ke depan. Di belakang ada yang lurus tuh, padahal Nabi ngadepnya ke kiblat. Makanya kita sunnahnya melihat ke makmum, balik. Kecuali mungkin kayak Nabi nggak pakai ngeliat, tapi kan langsung aja dia bilang, kayak Nabi juga tinggal lihat siapa yang di belakang seperti apa. Nabi itu bilang, inni arakum khalfa dhahri. Ini menunjukkan salah satu mukjizatnya Nabi. Ternyata yang di belakang itu ada yang maju. Makanya Nabi bilang, luruskan shafnya, aku melihat kalian dari belakang pundakku. Itu Rasulullah bisa melihat, itu mukjizat. Makanya Nabi itu nggak sama kita. Makanya kalau ada yang bilang, udah deh gak usah berlebihan Nabi kan kayak kita juga, kayak kita. Orang gendut lewat di depan kita gak kelihatan. Nabi di belakang ini bisa kelihatan orang. Jauh di belakang. Shafnya bukan yang di depan yang maju, yang ganggu, di belakang. Inni arakum khalfa dhahri, aku melihat kalian dari belakang pundak. Inilah mukjizatnya Nabi Muhammad. Ada yang maju dikit Nabi gak takbir, rapi dulu. Itu aku melihat di belakang itu ada yang gak rapi, mundur baru takbir. Jadi Nabi tidak akan bertakbir sebelum apa? Lurus. Rasul tidak akan bertakbir sebelum meratakan. Jadi selain lurus, dikatakan di situ juga rata. I'tadilu sawu sufufakum. I'tadilu kalau tadi aqimus sufuf. Kemudian lafaz yang lain i'tadilu, lurus, rata, adil. Artinya tidak ada yang apa? Ke depan, ke belakang, lurus. Ada saf lurus. Ada yang lurus tapi begini miringnya. Itu kan beda antara lurus dan rata.
Ini alhamdulillah ini sudah ada bantuan soft namanya ini apa nih? Garis ini. Nah ini kan, ada saudara kita zaman Nabi nggak ada garis begini. Lurus ribet banget zaman apa? Ada yang tukang kain juga. Dulu sebelum ada karpet begini ada tulisan ujungnya itu soft. Pojok soft itu lurus. Itu membantu biar lurus dan rata. Jadi jangan cuma lurus doang, rata juga diperhatikan. Karena ada juga yang kakinya pas cuma ini. Ternyata di garis-garis ini kalau menjadi dikit itu nggak kena. Makanya lurus dan rata. Makanya ada kalimat akimu, ada riwayat etadilu. Itu makanya etadilu itu apa? Ratakan. Akimu luruskan. Ini luar biasa ini. Jadi kata para ulama nggak apa-apa nasi apa? Ini tanda-tanda ini adalah hal yang walaupun bid'ah zaman Nabi nggak ada, tapi membantu di dalam peribadatan. Akidah Ahlussunnah itu nggak setiap yang nggak ada Nabi bid'ah. Bapak itu juga kalau sekarang haji atau promo tawaf itu ada lampu hijau. Itu zaman Nabi nggak ada lampu hijau. Setar mulai apa? Tawaf, cium Ka'bah. Udah lu lampu hijau dikasih garis bawahnya ada garis hitam. Di ubinnya bid'ah zaman Nabi nggak ada begitu. Berarti orang Saudi tadi semua itu. Jangan kalimat kadang-kadang kita ini alergi dengan sesuatu yang apa? Yang baru itu tidak boleh. Makanya Ahlussunnah itu luar biasa. Kelihatannya aja apa gayanya kayak zaman dulu pakai kain, pakai peci, kadang miring begitu peci. Terus kadang kainnya bundelannya gede. Kaos oblong. Ini katanya tradisional, pemikirannya keren. Ini ada gaya pakai celana pakai ini, tapi pemikirannya kolot banget. Nah ini ternyata begitulah Ahlussunnah, luar biasa. Makanya kita istiqomah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi lurus dan rata. Kemudian Rasul juga tidak akan sholat sebelum merapatkan. Jadi ada 3 tuh yang diatur Nabi: lurus, rapat, dan rata. Makanya Rasulullah bilang, aqimus sufuf fa inna ma tasuffu bi sufufil malaika wa hadu bainal manakib dan luruskan antar pundak-pundak wasuddu al khalal dan isi yang kosong. Jadi jangan ada orang lurus rata tapi renggang-renggang. Kayak kemarin tuh kopi terbang semeter itu nggak masuk sopnya itu. Kalau masuk sopnya Nabi lurus, rata dan rapat. Wasudul khalal. Terus walinu fi aidi ikhwanikum. Linu bukan linu pegel. Linu itu lunakkan. Jadi kalau sholat jangan begini, tangan kaki orang lurus tegak. Nah begitu, linu itu begini. Linu itu apa? Nah gitu. Jadi kalau ada orang begini, kalau sholat sendirian begini apa? Kadang-kadang ada yang jamaah begini, tegak, terlalu semangat. Nah begitu ajarannya, ini Ahlussunnah nih ajarannya apa? Ini kan ada juga. Oh ini Pak, mana orangnya tinggi lagi, tinggi begini. Kayaknya semangat. Nah begitu linu. Untuk walaupun kamu besar, badan sokong budak-budak, yang begini yang budak-budak, tua-tua udah begini, yang begini masih ada. Lunakan ini. Kenapa? Karena kita disuruh dempet ini. Kalau ini tegak begini ya dempetnya di sini. Maka disuruh. Nah ini aturan soft. Tentunya saya tidak membahas panjang lebar berkaitan dengan soft ini. Intinya dari hadis-hadis yang ada, bentuk soft itu lurus, rata, rapat, pundak. Gak mungkin rapat pundak kalau kita tekan. Maka kita harus apa? Walinu dikatakan di situ fi aidi ikhwanikum, di tangan-tangan saudara. Mari tangannya diletakkan. Ini merupakan soft. Nanti kalau membahas tentang fikih itu akan dibahas lebih detail. Nah, yang jadi masalah bagaimana urusan kaki yang jadi masalah. Kaki saya dikejar sama teman saya sebelah itu. Saya berdiri dirapetin juga itu.
Berkata Anas bin Malik, wa kana ahaduna yulziku mankibahu bi mankibi sahibi wa qadamahu bi qadami. Dulu salah seorang di antara kita ada yang merapatkan ini dengan pundak saudaranya, ada kaki sama kakinya. Di sini ahaduna salah seorang di antara kita. Berarti nggak semuanya kakinya harus nempel. Yang nempel itu pundaknya nempel, kaki secara otomatis nempel. Kalau berselisih antara kaki dan pundak, pundak yang disuruh bukan kaki. Nah, kalau saya kakinya normal seperti ini, otomatis ini nempel. Tapi kalau ini begini, ini pasti berjauhan. Kalau ada dua pilihan, nempel kaki apa pundak, hadisnya pundak, bukan apa? Apalagi pakai dikejar, tambah jauh. Nah ini kan unik. Ini apa? Ambil kejar-kejar. Mana yang satu risi lagi? Ini lagi. Nah ini jadi kalau terjadi kaki dan pundak yang disuruh manakib. Manakib ini adalah yang diutamakan, bukan apa? Bukan kaki. Ada di antara kami yang melakukan kaki dan ada, bukan semua. Ada ahaduna, ada di antara kenapa? Karena apa? Karena sebagian orang nggak bisa untuk nempel itu apa? Jadi malah nggak usuh. Nempel kaki itu malah nggak usuh. Makanya nggak semua melakukan itu ada. Jadi maaf kalau kita demen nempel, pas kita tempel dia menyambut ya apa udah saling apa? Saling nempel. Tapi kalau kita mau nempel dia bergerak, udah jangan dikejar. Ini kadang-kadang pakai apa? Nah, ini maaf bisa dibaca penjelasan ulama. Qala al-Hafiz fil Fath, Al-Imam Ibnu Hajar Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari di pembahasan kitab Imam Bukhari, bab ilzamul mankib bil mankib wal qadam bil qadam fi shaf. Bab melapatkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki di dalam salat. Al-muradu bidzalika al-mubalaghah fi ta'dil shaf wa saddil khalal. Yang dimaksud yaitu merapatkan dan meluruskan supaya tidak ada kosong. Mubalaghah itu dengan sungguh-sungguh merapatkan. Bukan berarti harus nempel, enggak. Jadi di situ bukan maknanya harus nempel apa? Pundak dan kaki dari awal sampai akhir dan enggak. Itu adalah kalimat ungkapan yang menunjukkan betul-betul harus dijaga rapat dan lurus. Rapat dan lurus, tapi kaki ini tidak harus apa? Ini karena penjelasan berbeda dengan hadis tadi, itu berbeda. Lurus dan rata dengan pundak itu rata sepakat. Tapi urusan kaki ini itu namanya mubalaghah. Karena tidak mungkin, kata Ibnu Hajar, orang bisa rata pundaknya karena ukurannya beda-beda. Ada yang tinggi, mas yang tinggi harus begini, menjadi yang pendek, atau yang pendek harus bergigit, apa? Bergigit itu biar apa? Enggak, yang maksudnya lurus. Kaki juga begitu, tidak harus apa? Misalkan satu sejadah, itu bisa sejadah. Itu kalau antum di Timur Tengah, orang Arab itu pakai Saudi sejadah. Antum kakinya nyebrang tadi juga diomelin. Punya main masuk aja mau apa? Nah itu dikatakan tidak harus apa? Bahkan di sini wa qaulu Anas kana ahaduna, dulu salah seorang di antara kita, maksudnya ada yang nempel, tapi tak semua kakinya apa? Nempel. Makanya di situ kana ahaduna, dulu ada di antara kita. Maksudnya apa? Yufidu annal fi'lal madhkura kana fi zamanin nabi wa lam yabqa ba'da. Dulu di zaman Nabi ada, tapi setelah zaman Nabi jarang yang melakukan itu, nempelin kaki itu jarang. Zaman Sayyidina Anas bin Malik dulu kami melakukan, berarti menunjukkan sekarang udah enggak lagi. Kenapa? Karena enggak semua orang itu nyaman dia ditempelin. Kama sorrabil dulu fi riwayat Ma'mar, walau fa'altu dzalik bi ahadin min yaum la nafaq. Seandainya sekarang saya lakukan itu, kabur tuh orang. Itu baru zaman apa? Zaman Anas. Di
Sayyidina Anas bin Malik meninggal tahun 94 Hijriah. Sahabat udah pada gak ada. Kata beliau, kata bin Malik, ini dulu di zaman Nabi ada tuh yang depetin kaki. Kata Ma'mar, tapi sekarang sudah enggak. Kenapa? Kalau didepetin mungkin banyak yang kabur. Padahal zaman dia banyak kabur, apalagi zaman apa? Milenial. Isi saya sholat media, kaki nempel-nempel dulu buat urusannya. Ya nggak salah juga, karena memang zaman dulu aja udah apa? Nggak berlaku. Artinya nggak berlaku, nggak semuanya mau. Itu pun karena ahaduna. Jadi kalimat ini, tapi sekarang kayak jadi ciri khas. Ahli sunnah itu yang, wah ini adalah sholat yang sunnah, nempel sampai apa? Jujur bapak-bapak di sini kalau ditepetin begitu saya rasa apa? Aduh, makanya bawaannya dan soal kagak usah pikirin kaki, boleh goyang-goyang kaki. Kalau kata dari sunnah maksudnya min sunnah di sholat, seandainya itu sunnah di antara sunnah-sunnah sholat, lam yatrukus sahabat, tidak akan pernah ditinggalkan sahabat. Berarti itu bukan sunnah tuh apa? Depetin apa? Kaki. Sunnahnya rapat lurus. Kalau memang sepantaran boleh nempel. Tapi kalau enggak, udah itu masalah kaki. Kata beliau, falau kana dzalika sunnah, seandainya itu sunnah maksudnya min sunnah di salat lam yatrukus sahabat. Kalau memang itu sunnah depetin kaki, tidak akan pernah ditinggalkan oleh sahabat. Berarti menunjukkan itu bukan yang sunnahnya lurus, rapat dan apa? Lurus, rapat, rata, lurus, rata dan rapat. Jadi masalah kaki nggak apa-apa. Aduh, badannya bagus. Itu dempet ini kakinya masih nggak dempet. Jadi jangan sampai yang ininya jauh ngejar apa? Kaki ini tidak sedikit nih. Kalau di masjid sini mah aman. Kalau bapak sholat di masjid apa? Kakinya begitu bang. Ininya jauh karena ngejar kaki, pundaknya jauh. Itu enggak sunnah yang begitu. Yang sunnahnya kata ulama ininya yang dempet, bukan kaki. Alhamdulillah. Jadi kalau kita kagak ngaji pakai dalil, karena ahaduna yulzam mankibahu bimankibi sahibi wa gadamu bigadami. Maksudnya apa itu? Dijelaskan oleh para ulama salaf. Ini banyak penjelasannya. Sengaja saya bahasa Arab ini saya nukil begini dengan Ibnu Hajar di halaman sekian, biar tahu satu karang-karangan kalau pakai bahasa Indonesia itu kan pemahaman ustaz. Itu kalau ulama ini pemahaman ulama. Jangan-jangan Ahmad bin Hajar sekolah ini nggak ngerti hadis. Nggak ngerti hadis. Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani ini adalah Amirul Mukminin fil hadis. Termasuk sudah dapat gelar Amirul Mukminin. Kalau sudah Amirul Mukminin sudah pimpinan orang-orang mukmin dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi. Kata para ulama biasanya tidak dapat gelar Amirul Mukminin hadis kecuali sudah hafal 800.000 hadis lebih. Antum berapa lapar? Para baik aja belum apa? Pakai ngomong apa? Lu hajar nggak ngerti. Nah inilah kalimat Nabi merapikan sholat. Istawu wala tahtalifu, kalimat luruskan dan jangan berisi. Fatahtalifu qulubukum, niscaya kalau kalian berselisih di dalam sholat akan terjadi perselisihan di dalam kehidupan. Maksudnya apa? Ini salah satu keutamaan sholat. Jadi bapak, kalau kita sholatnya rapi, nggak mudah diprovokatori orang. Kita akan kuat persatuan. Ternyata di dalam sholat itu memperkuat ukhuwah, memperkuat persaudaraan. Jadi kata orang sekarang apa itu? Bohong, nonsen, kalam fali, omongan kosong, rak bersatu tapi nggak pernah sholat jamaah. Kita harus bersatu tapi nggak pernah sholat jamaah. Kenapa? Dan bagaimana merapikan orang nggak pernah sholat jamaah, tapi teriaknya bersatu? Nggak bisa. Persatuan itu akan terwujud kalau kita selalu berusaha sholat berjamaah. Di dalam berjamaahnya merapikan sholat. Jadi persatuan yang paling kuat adalah orang Islam yang aktif ke masjid, yang sholat berjamaah, itu kuat persatuannya. Makanya kalau yang teriak-teriak ada negarawan, sakit harus banget tapi nggak pernah sholat, nggak mungkin. Itu makna duit dikit berubah ya Mas. Dapat jabatan dikit pasti berubah. Kenapa? Nggak sholat jamaah. Jadi antum harus yakin dan percaya kalau orang teriak
Ayo kita jaga persaudaraan, tapi aktif di masjid muda itu orang kuat. Itu model dikasih duit gak bakal berubah itu dikasih jabatan gak bakal berubah, dia akan jaga persatuan. Tapi kalau gak pernah sholat, apalagi gak pernah ke masjid, gak pernah sholat, mau jaga persatuan berat. Kalau ada sesuatu pasti ditinggalkan persatuan itu demi mencari apa? Dunia. Maka ayo kita jaga persatuan dengan cara salah satunya hidupkan masjid-masjid kita. Ini salah satu safari subuh Sabtu ini dan juga Forum Ulama Umarok juga tujuannya untuk memakmurkan apa? Masjid untuk sholat berjamaah. Kalau sudah sholat berjamaah maka persatuan akan kuat. Orang yang rajin berjamaah merapikan shaf tidak mudah diprovokatori, dikilik nggak bisa. Kalau perlu dikasih duit, hancurkan saudara, kagak ada. Bukan ini tujuan, itu akan kuat. Tapi kalau nggak pernah berjamaah, nggak pernah sholat, kasih duit aja udah musuhin orang. Padahal saudaranya, keluarganya, umat Nabi dimusuhi gara-gara apa? Wajar nggak pernah sholat, wajar sholat nggak pernah ke masjid, nggak pernah datang. Sampai ditanya tinggal sebelum, Pak masjid di mana? Mana masjidnya? Bapak boleh 3 tahun, iya tapi saya nggak tahu masjid 3 tahun nggak tahu masjidnya. Masjid di lingkungan kagak tahu udah 3 tahun tinggal di situ. Ini musibah. Insya Allah Allah berikan kita keistiqomahan untuk terus menghidupkan masjid-masjid kita. Amin. Berarti ini adalah salah satu faedah disebutkan di hadis ini, menguatkan persatuan, tidak mudah terpecah dan berselisih kalau kita menjaga shaf. Dan tidak mungkin shaf itu ada tanpa sholat berjamaah. Yang kedua, mengikuti para malaikat. Ala tasufuna kama tasuful malaikati inda rabbiha. Ternyata kalau kita merapikan shaf itu mengikuti malaikat. Malaikat itu kalau lagi sholat mereka shafnya rapi, lurus. Ini luar biasa. Ini adalah apa yang kita lakukan, merapikan shaf itu diikuti adalah cara menunjukkan cinta kita kepada malaikat. Kalau kita bicara tentang iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa taqrirul bil lisan wa taqwa, dikatakan wa af'al atau bil arkan. Kalau bahasa kita iman itu adalah tasdiq bil qalbi, meyakini di dalam hati. Saya beriman kepada malaikat berarti meyakini di dalam hati. Iqrar bil lisan, saya beriman dengan malaikat. Tatbik bil arkan, dan mempraktekkan dengan perbuatan. Itu namanya cinta. Cinta tidak akan sempurna kecuali 3 syaratnya. Percaya, yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan, ditunjukkan dengan perbuatan. Saya cinta sama Nabi, ya harus dalam hati yakin cinta sama Nabi. Yang kedua harus diucapkan saya cinta sama Rasulullah. Yang ketiga diwujudkan dengan mengikuti apa yang dilakukan Rasul. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Itu contoh cinta. Saya beriman dengan malaikat dalam hati yakin. Yang kedua saya ucapkan, yang ketiga diikuti perbuatan malaikat. Apa perbuatan malaikat? Salah satunya merapikan shaf di dalam sholat. Maka kita disuruh rapiin shaf biar mengikuti malaikat. Dan ini tentunya banyak ya. Sama seperti salawat. Kenapa Anda bersalawat? Cinta, sebagai tanda cinta sama malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka kalau kau cinta kepada malaikat harus bersalawat sama Nabi Muhammad. Itu adalah dalam rangka menunjukkan cinta. Jadi shaf itu menunjukkan rasa cinta sama malaikat dengan merapi. Ya kalau cinta sama malaikat kan aman. Malaikat cinta sama kita kan aman. Kita dicintai sama orang lagi demen, apa malaikat kagak demen. Dicintai sama orang kaya demen, malaikat super daripada apa? Orang kaya. Dicintai sama orang kuat demen, malaikat super kuatnya. Itu irak dicintai malaikat. Tapi nggak mungkin malaikat cinta sama kita kalau kita tidak cinta sama malaikat. Kalau kita cinta sama malaikat, buktinya apa? Saya mengikuti apa yang dia lakukan. Saya merapikan shaf. Kata Rasulullah, malaikat juga waktu sholat merapikan shaf. Yang ketiga, meninggikan derajat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ladzina yasiluna sufuh wa man sadda furja rafa'allahu biha darajah. Siapa yang lagi sholat, shafnya ada yang kosong, masuk dipenuhi, maka siapa yang menutupi
soft yang kosong tadi, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Belum sholat, baru merapikan soft aja, dapat memperkuat persatuan, meninggikan derajat, mengikuti perbuatan malaikat, menyempitkan ruang gerak bagi syaitan. Jadi kalau rapi softnya itu lebih khusyuk sholatnya. Kenapa? Setan jadi sempit gerakannya. Aqimus sufuf wala tadaru furujat lisyaitan. Jangan kau tinggalkan ruang bagi setan. Jadi setan tuh mainnya itu kalau kita ada kosong, setan gampang godain. Tapi kalau rapat, setan susah goda. Makanya kata orang tua kita di Sofianto di zaman corona, setan bukan setan main keluarga, setan kumpul situ semua. Jaraknya jauh semeter. Itu bukan cuma mondar mandir. Itu apa? Itu bukan di setan main. Ada yang mengatakan setan main, enggak, setan enggak main-main di dalam soft, tapi menggoda. Makanya nanti ada orang, kenapa bapak sobek banyak-banyak siasat anak setan enggak ada tempat main, jadi main dari situ. Terus kasih soft longgar biar anak setan main, kan bantu anak setan di pahala juga bantu biar bisa main. Hati-hati, itu bukan bermain. Kalau ada ruang itu setan mudah menggoda apa? Makanya semakin rapat semakin menguatkan, mengkhusyukkan sholat kita, mendekatkan hubungan dengan Allah. Jadi semakin dekat kita hubungan dengan Allah. Aqimus sufuf wa man wasala saffan wasalallah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Siapa yang menyambung safnya Allah akan sambung. Siapa yang memutus safnya akan diputus juga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang di saf awal, maka lebih lagi malaikat khusus mendoakan orang yang berada di saf yang awal. Bahkan lau ta'lamuna ma ya'au lau ta'lamun aw ya'lamun ma fi safil al-muqaddam, siapa yang tahu, seandainya kamu tahu apa yang Allah siapkan orang yang berdiri di saf yang pertama, nastaya lakana Quran, pasti untuk dapat saf yang pertama akan terjadi undi. Karena semua orang berebut mau masuk di saf yang awal, akhirnya sampai harus perlu diundi. Kalau nggak diundi, nggak dapat saf yang awal. Makanya kalau tahu, tapi karena nggak tahu datang bulan nyender aja di belakang. Silakan maju-maju, dia duduk di belakang. Pak dapat nggak ketemu silakan. Boleh dia, karena nggak ngerti, karena nggak tahu dia duduk aja di belakang. Masuk duluan biar nyari tempat nyender, bukan nyari saf awal karena nggak ngerti. Kalau tahu saf awal ini nggak bakal ada yang dapat kecuali harus dapat. Karena semua orang berebut kalau tahu, tapi karena tidak tahu jadi apa? Maka dia santai aja semuanya. Dan terlalu banyak fadilah-fadilah kalau kita kumpulkan sekitar 16 faedah merapikan sholat. Belum sholat fadilahnya sudah dapat apa? Sekian banyak. Dan itu tidak akan terjadi kecuali di dalam sholat berjamaah. Yang terakhir sebagai penutup, liyaliyani minkumul ahlam wan nuha, hendaklah orang-orang dewasa dan berakal yang dekat denganku. Yaitu ulul ahlam, maksudnya adalah orang yang sudah dewasa atau orang yang pintar atau cerdas pandai. Jadi ini salah satu kenapa hadis ini dimasukkan di bab menghormati orang tua di kalimat ini. Karena kata Rasulullah dekat denganku orang yang dewasa dan juga orang yang alim. Maka kalau ada imam, yang dekat imam ini jangan anak-anak yang di belakang. Hendaklah orang yang sudah tua atau yang sudah alim, pintar. Kenapa? Yang pertama faedahnya bahwa orang alim itu dimuliakan, orang tua itu dimuliakan. Makanya Nabi mendekatkan mereka di dekat Rasul untuk memuliakan mereka. Makanya jangan kaget, Bapak. Mungkin ada yang datang belakangan tapi duduknya di depan. Ya, kita lihat ada kelebihan umur, kelebihan ilmu. Ada orang-orang kan zilinas fi manazilihim. Dudukan orang itu sesuai dengan kedudukan mereka. Jangan kita bilang ada orang alim, ada orang tua, kita datang terlambat atau paling duluan, masuk gak dapat tempat. Tapi kalau dia nggak mau lain, Pak silakan masuk dalam belakang, saya di sini aja. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau ke depan, dipersilahkan ke depan. Karena memang ini bukan membeda-bedakan. Jangan pakai dalil inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang termulia di antara kalian yang paling bertakwa. Takwa itu ada di hati. Terus jadi nggak ada perbedaan harus sama, nggak begitu. Ada perbedaan. Bahkan bukan membedakan dalam status agama, tetapi membedakan dalam apa?
status manusia. Anzilinas di manazili. Anak kiai, itu ada kiai besar, anak nggak ngerti, biasa-biasa aja, tapi di majelis taruh di depan. Anzilinas di manazili, muliakan dia. Kita nggak melihat tapi melihat apa? Ini orang kiai, ini bapaknya kiai, walaupun dia bukan kiai Islam. Ke depan, itu bukan sesuatu yang membeda-bedakan. Ya, memang begitu cara Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kan kita begitu juga. Kenapa giliran urusan dunia kita nggak protes, giliran agama protes? Ternyata ada anak presiden atau anak gubernur, anak menteri datang ke majelis depan, padahal datang belakang. Kok boleh? Iya karena bapak dia. Apalagi anak kiai. Kenapa nggak boleh? Ini anak kiai walaupun nggak bisa apa-apa. Ini anak kiai. Itu beda. Jadi jangan kaget kalau apalagi ustaz datang belakang. Ustaz datang belakang ke depan ini ustaz memang beda. Mau kan sama ini akromakum, jangan akromakum iya. Tapi begitulah kedudukan Nabi sendiri. Ulul ahlam wan nuha, dekat dengan yang tua, ulul nuha atau ahlam yang pintar silakan di depan dekat aku. Kemudian setelah mereka kemudian menurun. Ini menunjukkan ada Nabi meletakkan penghormatan kepada orang-orang yang alim dan orang yang usia lanjut. Atau dia ini maaf ya, public figure di kampung ini. Orang sini ini orang paling ditokohkan, paling ini walaupun nggak tua, tapi di sini dikenal orang Jawa ke depan. Itu Rasulullah SAW. Itu yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad, menghormati dan sekali lagi bukan merendahkan yang tidak didekat Nabi. Tetap semua sama Nabi dipegang, gunakan waktu dimuliakan, diatur sama Nabi. Tapi yang kuat, yang pintar. Nah, yang lain dimuliakan, tapi ini untuk mengangkat derajat dan memuliakan orang yang dewasa atau tua dan juga orang yang alim. Yang kedua hikmahnya, kalau Nabi atau lupa, namanya Nabi juga manusia. Kalau ada yang lupa atau mungkin batal, ini siap. Begitu juga orang alim, ulama, yang pintar, yang dewasa, yang ngerti, taruh di mana? Kalau imamnya batal, maju. Nanti kalau ini anak-anak di sini belum balik, waduh ini imam batal. Masa yang di pojok yang maju ke sini? Kan mesti yang dekat sini. Makanya di sini yang dewasa atau alim. Ini harus. Tapi Ustaz baru orang tua tapi nggak ngerti sama sekali. Jangan juga. Karena nanti sudah saya bahas orang tua dan ulama. Tentunya ulama lebih lebih tinggi harus selesai. Jangan sampai imam batal mundur bengong semua. Kagak ngerti. Ini dosa semua, ini salah naruh. Yang pintar di belakang yang alim. Masa terobos nabrak? Nggak bisa. Kalau lagi batal berdiri, tentu ketahuan. Tapi yang jadi masalah lagi ruku atau lagi sujud batal. Imam yang berdiri main masuk aja lewat sebelah keluar. Agak bangun-bangun mana. Nah salah. Imam harus ngerti kalau batal lagi sujud colek. Siang di belakang colek. Nah ini keluar. Jangan diem-diem. Keluar diem-diem makmum. Oh, kalau dipikir imamnya mati, ternyata imamnya batal diem-diem. Lalu jadi dicolek. Yang di belakang udah ngerti kalau dicolek, dilihat imamnya keluar langsung maju. Yang hati-hati. Sebelah yang sebelah. Batal. Jadi makanya yang di belakang sini siap-siap kalau jadi imam batal harus maju. Dicolek batal langsung maju. Nggak boleh nolak. Yang sebelah. Bubar seperti itu Pak. Ini batal semua ini. Jadi harus ya resikonya begitu. Jadi dicolek harus harus siap, harus maju. Nah ini tentunya merupakan kelebihan yang diperuntukkan bagi yang kuat di sini. Dan yang terakhir, ketiga fungsinya adalah untuk memberikan bahwa penghormatan kepada mereka yang tua lebih ke depan. Ini juga menunjukkan di majelis, jadi biar tahu nih jamaah kenapa yang tua-tua tokoh orang-orang guru atau guru saudara keluarga yang kita tahu kenal atau di masyarakat memang jadi pandangan itu taruh di depan. Bukan berarti yang di belakang tidak.
Bukan. Ini tentunya silakan, saya tahu di sini juga banyak tokoh, banyak orang tua, tapi nggak mau, emang maunya apa? Dan itulah emang jangan aku paksa Pak, kata Nabi ditarik ke rumah, mau ngapain? Akhirnya di sini yang sebenarnya di depan itu kurang nyaman. Kalau saya sendiri kurang nyaman, kenapa? Makan dilihat. Ini kebanyakan